sebentar aja, Mbak. 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 Astagfirullahaladzim. Cabang bayi. Astagfirullah. Mbak. Mbak. Nih, teman-teman. Kita bisa melihat ini manusia, orang sudah membatu, menyunggi gua nih, menyunggi batu sampai ke berat nih. Nih, perhatikan nih, lihat gak? Orang menyunggi batu, menyunggi gua ini sampai berat dan di sini sampai sini nih, sampai membatu. Bagaimanakah reaksi batinmu? Nah, ini ada maksud Allah menciptakan ini untuk kita baca. Yuk, kita masuk lebih dalam supaya paham. Jadi masuk lebih dalam ke dalam diri kita masing-masing. Masuk ke dalam kesadaran diri. Ya, yuk. Assalamualaikum. Nih. Orang ini kepalanya ke sana nih, jadi kayak gini nih. Nah, menyunggi keberatan ini nih. Kayak gitu. Coba Yono praktekkan Yono. Tadi kan aku udah meraktekkan kan. Oh. Lewat sini nih. Apa ini? Hah? Lewat berarti jalurnya muter-muter nih. Iya, muter-muter. Yuk. Aduh. Aduh. Yo. Assalamualaikum. Punten. Wow. Sini. Ada orang. Ada. Terus mau, terus. Sini. Waduh, malah jomplang ini ya. Gimana ini Jono? Aduh. Itu ada orang. Astagfirullah. Nih. Itu orang kan. Punten. Assalamualaikum. Mbak. Bu. Maaf. Gini Bu, maaf Bu. Kepengen tanya Ibu lagi di sini ngapain Bu? Ini kami nggak bawa kamera, maaf. Maksudnya kami lagi bikin film di dalam gua ini. Apakah kira-kiranya ganggu jenengan kan nih, Mbak? Oh, sepertinya dia nggak suka deh. Dia keganggu mungkin maksudnya. Mbak sini Mbak, maksudnya gini, sebentar Mbak, kita komunikasi sebentar, maksudnya bukan apa-apa, maksudnya saya pengen tanya-tanya maksudnya. Mbak, sebentar aja Mbak. Astagfirullahaladzim. Cabang bayi. Astagfirullah. Mbak. Hilang. Pasti bukan manusia kan? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Tapi yakin loh ya manusia tadi di tangan itu apa ya? Kenyil. Tapi kok hilang? Berarti orang ini ya? Enggak, orang sakti nih. Orang sakti. Perempuan sakti.
Oh gini, tapi dari apa namanya, bahasa tubuhnya seolah-olah kayak nggak suka sama kita. Kita datang tiba-tiba atau mungkin kita yang mengganggu gitu. Ya udahlah kita ngalah aja deh. Daripada apa mengusik ketenangan orang gitu. Iya. Iya, Takut jengkel ini ya ya. itu maksudnya. Ya. Eh, tapi penasaran kayak orang itu. Itu terlanjur di sini gimana? Cek aja. Hah? Saya nggak berani nih ya. Oh, gini. Nanti setelah memang ini memastikan dulu aja. Gini kan tujuan kita kan hati-hati untuk memastikan. Oh, iya. Jadi memastikan di dalam gua ini sejarahnya apa, pesan cintanya apa buat kita, gitu maksudnya. Udahlah yuk. Itu orang bukan sih? Punten. Tadi lah kalau di sini. Ada kelompok. Di sini. Astagfirullah. Ada bakal ada kelompok ini ya. Tadi lah kalau di sini loh. Pak. Maaf, Bah. Kepunten. Gini. Kenalkan Pak. Kami dari Cilacap. Maksud kami lagi dalam perjalanan pikir jalan masuk dalam gua ini. Apakah diizinkan oleh jenengan? Maaf. Maksudnya saya kepengen tanya gini Pak. Maksudnya Pak. Pak, sini Pak. Pak. Saya pengen bertanya-tanya boleh Pak? Pengen tanya-tanya aja, tanya-tanya maaf. Apakah diizinkan? Mungkin belum respon kita nih Pak ini. Pak. Pak. Orang sakti. Astagfirullah. Tuh kan, dia lagi. Apakah kira-kiranya kita sopan gitu maksudnya kalau kita masuk ke ruangannya? Apa mungkin cara beliau untuk menggiring kita seperti itu? Tapi dari bahasa tubuhnya seolah-olah kayak gimana gitu loh. Kurang baik gitu maksudnya. Ini pancingan kamu. Nggak apa-apa, coba cek dulu ya. Maaf, Mbak, punten, Mbak. Bukannya kami nggak sopan, tapi kami ingin ini, punten. Berarti sarangnya orang sakti nih ya. Iya. Aduh. Mbak. Ih, muat gini ya. Astagfirullah. Aduh. Dalam banget tuh. Dalam ini ya. Ini di sini ada ruangan luas nih. Iya. Apakah dia tinggal di sini gitu? Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Itu tuh. Ini. Orang nih. Punten. Boleh saya masuk, Mbah? Assalamualaikum. Sepertinya mereka sudah siap menyambut kita mungkin nih. Tapi kita gimana lagi? Nekat aja yuk. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbah. Maaf bila sowan kami, kedatangan kami membuat kalian tidak nyaman. Maaf, Mbah. Mbah. Sepertinya kita harus menyamakan frekuensinya supaya betul-betul membuat nyaman beliau dan kita pun bisa mendengar suara sinyal batin kita dan sinyal batin beliau ini. Assalamualaikum, Mbah. Pangapunten. Alhamdulillah, Mbah. Maaf nih, Mbah. Perkenalkan, saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya, dari Cilacap, Mbah. Kami mohon maaf ini bila kedatangan kami ini membuat tidak nyaman panjenengan. Dan saya bersama dua teman saya, ada Mamat, ada juga Yono, dan juga ini kami membawa kamera
mohon izin untuk mengambil gambar jenengan bila diizinkan. Kamera, Mbah. Iya. Iya. Jadi gini, pertama-tama ke sini saya ingin bersilaturahmi kepada panjenengan. Iya. Dan yang kedua ini, Mbah, maaf, Mbah. Mbah ini memang tinggalnya di sini, Mbah. Oh, maaf. Sedangkan ini, baik. Jadi Mbah di sini hanya menjalankan tugas. Enggak, tugasnya apa, Mbah? Nggih. Memberikan arah bagi orang-orang yang tersesat. Berarti di sini banyak orang yang tersesat nih, Mbah. Tersesat di hutan atau bagaimana, Mbah? Maaf. Tersesat pola pikirnya, Pak. Saya baru sadar nih, maaf, Pak. Kebetulan sekali. Kalau begitu, saya kepengen mendapatkan petunjuk dari jenengan. Saya kepengen suka weruh, Mbah. Ya, tentang sejarah, tentang kisah ataupun petunjuk-petunjuk yang dijabarkan di dalam gua ini. Barangkali Mbah bisa memberikan arahan atau pitutur buat kami, Mbah. Oke. Jadi gini, Mbah. Tadi di depan gua itu seperti ada orang yang membawa atau beban, memikul beban, tertindih batu itu. Apakah itu juga adalah sebuah petunjuk? Nggih. Untuk menafsirkan itu dibutuhkan bertapa 41 hari. Oh, berarti untuk menafsirkan itu harus bertapa 41 hari. Itu kenapa, Mbah? Enggak, misalnya, Mbah, kalau tidak harus dengan bertapa, apakah boleh, Mbah? Boleh bila bisa memahaminya. Baik, Mbah. Kalau begitu saya ingin mencoba mendengarkan arahan dari panjenengan. Barangkali saya bisa menangkap bahasa jenengan. Nggih, siap. Nggih. Oh, berarti itu juga termasuk petunjuk buat kita, termasuk orang-orang yang tersesat. Ketika melihat itu, berpikir akhirnya kehidupannya betul-betul tahu arahnya, gitu maksudnya. Misalnya arah hidup bahagia, arah hidup sukses, arah untuk menutup hutang, gitu, Mbah. Oh, ini insya Allah bisa kami tangkap, meskipun tidak sepenuhnya. Izinkan kami untuk sedikit menerangkan kepada sahabat-sahabat kami, karena kami membawa kamera, Mbah. Ini teman-teman. Tadi ada sebuah petunjuk erang-erang yang diciptakan Allah melalui tadi orang yang membawa beban tadi, seolah-olah itu memikul beban yang berat. Itu petunjuk erang-erang buat kita yang selama ini ya selalu membawa beban kehidupannya sehingga tidak bisa bahagia, tidak mengizinkan bahagia. Beban itu apa? Beban contohnya itu terlalu memikirkan sesuatu yang tidak penting, ya, merasa dendam dibawa-bawa, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan dibawa kemana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu syaratnya itu harus ditaruh saja biar tidak membawa beban. Kita leluasa. Arti yang dimaksud adalah melepaskan dari kemelekatan tadi, lepaskan, memaafkan, lupakan, delete mental miskin, mental kekurangan, kekhawatiran, ketakutan,
dan sejenisnya itu delete, hapus total. Izinkan kita lebih bahagia. Izinkan. Selama ini kita tidak mengizinkan karena apa? Selalu memberikan perhatian kepada beban. Nah, sekarang ubah untuk memberikan perhatian kepada kebahagiaan hidup, bersyukur totalitas. Maka betul-betul kita akan diarahkan kepada kebahagiaan hidup, hidup makmur, jibar-jibur, keberlimpah, dan insya Allah betul-betul akan menemukan bahagia yang sejati. Tuh ya, petunjuknya kurang lebihnya. Kurang lebih krisis gue, Mbah. Alhamdulillah. Baik, Mbah, nggih. Nggih. Berarti Mbah tadi maksudnya yang memberikan arah adalah memberikan pitutur tadi. Alhamdulillah. Ini saya bisa memahami nih arti kias, arti siloka, arti sanepa atau erang-erang yang dimaksud adalah petunjuk buat kita bagi orang-orang yang berpikir. Nggih. Nggih, Mbah. Katanya waktunya udah tiba. Kita nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Nggih. Nggih, Mbah, kalau begitu kami mohon pamit nggih. Pas kula pangapunten. Matur nuwun sangat atas wejanganipun. Insyaallah kami siap untuk selalu memberikan atau mengalirkan ilmu ini bagi orang-orang yang sudah siap menerima ilmu, sudah siap berbahagia dan tidak nyaman dalam kesengsaraannya. Nggih. Nggih, Mbah, nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Aduh, yuk pulang. Pulang ya. Ayo dong, pulang yuk. Yuk. Astagfirullah. Berarti ini orang sakti nih ya. Orang sakti mandraguna ini. Saya baru lihat ini ya. Orang waskito. Waskito ini ya. Bukan iya. Pak Wito. Ya, bukan. Ya.